relax aja gitu. Kalau emang kalian ngerasa keganggu sama postingan aku yang zaman dulu, ya please gak usah dilihat aja gitu, nontonnya yang aku baru-baru aja. Oke? Sama kayak kalau kalian nonton sinetron aku yang dulu juga, kalian akan lihat aku tanpa hijab kok guys. Jadi kayak ya udah, apa bedanya? Keren gemush. Tapi ya thank you yang udah ngikutin, thank you. Tetap kan mungkin niatnya baik ya. Apa namanya, yang nanyain kenapa jarang ambil project film, karena mungkin belum berjodoh aja sayang. Doain ya teman-teman, kalau emang masih pengen ngelihat aku berkarya, semoga ada jalannya yang dimudahkan oleh Allah. Karena kan sekarang aku pakai hijab juga, jadinya pastinya akan menemukan tantangan-tantangan baru, dan juga butuh penyesuaian untuk karakter-karakter juga mungkin akan lebih terbatas gitu. Jadi mohon doanya supaya aku bisa menyapa kalian lagi di layar kaca. Terus sekarang kan lagi ngetren tuh adalah yang drama-drama yang hot gitu ya. Jadi apa namanya, aku nggak ngejudge sih, cuman maksudnya lagi segmennya lagi kayak gitu kan. Indonesia kan selalu seneng apa namanya, yang lagi ngetren apa biasanya akan lumayan bertahan gitu. Jadi aku mohon doanya aja temen-temen, karena kan aku baru berhijrah. Jadi untuk bermain sinetron lagi, bismillah lah, akan butuh proses. Ceritain kenapa kepikiran pakai hijab. Awalnya itu adalah sebenarnya keinginan yang bener-bener pengen deh pakai itu tuh udah lumayan lama ya. Tapi kan namanya kita manusia, jadi kadang-kadang seringnya keikut sama hawa nafsu yang duniawi. Jadi kayak ya udah ketutup terus. Tapi kayak belakangan ini aku ngerasa kayak aku kok berjalan jauh banget ya dari Tuhan. Tapi pas aku lagi kesusahan, entah gimana caranya, pokoknya aku selalu dapat bantuan. Sampai dimana aku tuh ngerasa ini udah bukan dari diri aku lagi nih. Ini adalah kekuatan yang lebih besar yang aku nggak mungkin bisa lakuin cuma dengan aku sendiri nih gitu. Ternyata itu ya dari Allah gitu loh. Dari situ aku kayak mulai mendekatkan diri lagi sama Tuhan. Terus mulai belajar mendalami lagi, mengenal Tuhan dengan cara yang lebih baik gitu. Terus ya udah, ya let's say ini adalah petunjuk dan pertolongan dari Allah lah ya, karena aku diizinkan untuk membaca kitab suci. Dan biasanya kan baca ya udah baca aja gitu ya. Tapi kayak awal tahun ini apa namanya, aku kayak pengen baca artinya doang. Aku pengen tahu sebenarnya apa yang aku baca itu apa sih meaningnya gitu. Dan begitu aku dikasih kesempatan untuk membaca translationnya, aku bener-bener Masya Allah banget. Aku tuh disentuh banget hatinya. Kayak pertolongan itu tuh datang melalui apa yang aku baca.
Dan kayak aku bisa nangis banget gitu membaca ayat-ayat itu gitu ya. Kayak aku baru ngerti, oh ternyata ini gitu ya, ternyata apa yang diajarin itu adalah sebenarnya untuk kebaikan kita semua gitu. Terus ya udah, aku ngerasa aku udah ditolongin baik banget sama Allah, banyak banget. Terus juga aku mulai memperbaiki ibadah aku juga. Kayaknya sia-sia gak sih ibadah aku ini kalau misalkan aku gak melakukan salah satu perintahnya, yaitu untuk menutup aurat aku gitu. Jadi ya udah, aku mulai meyakinkan hati aku. Terus juga aku kumpul dengan orang-orang yang udah hijrah juga. Terus aku belajar lebih dalam lagi. Habis itu aku pastinya berdoa, minta petunjuk, pertolongan gitu. Dan ya alhamdulillah akhirnya aku memutuskan untuk pakai hijab di tahun ini gitu. Jadi mohon doanya aja teman-teman. Ini nggak mudah, dan aku juga tahu teman-teman juga pasti tahu yang ngelewatin proses ini tuh ini bukan proses yang ya udah sehari kelar gitu ya, karena ujiannya pasti ada banget. Nih salah satunya yang nguji saya, yang komen tuh barusan si Matcha itu, dia bilang ntar juga buka, itu juga ujian buat aku banget loh, karena memang pikiran itu tuh pasti ada di otak kita, karena kan aku baru banget belajar. Jadi ya makasih kamu udah menguji aku. Semoga kamu dirahmati sama Allah. Semoga kamu juga diberikan petunjuk dan hidayah dari Tuhan, supaya kamu hatinya damai. Jadi nggak komentarin orang. Karena aku akhirnya sekarang bisa ngerti gitu ya, kenapa kalau orang mengkomentari orang lain yang kayak ketus atau sinis gitu, itu sebenarnya kan lebih ke hatinya dia, mungkin dia sedang nggak berdamai. Tapi makanya kita berdoa, mudah-mudahan aku sekarang gitu sih berdoa, semoga orang yang ketus, sinis gitu sama aku, semoga diberikan petunjuk, diberikan kedamaian di hatinya. Karena guys, ini tuh kedamaian yang nggak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Ada kenikmatan, kedamaian yang nggak bisa dijelasin gitu ya. Dan mungkin orang-orang yang berkata sinis atau komentar-komentar negatif itu belum ada di situ. Jadi aku juga nggak apa-apa juga sih. Mungkin si Matcha ini lagi banyak masalah hidupnya. Semoga dia diberikan solusi sama Tuhan. Dan juga semoga teman-teman yang ngedoain aku, dari Mbak Bena, terus ini yang 0% aku nggak tahu namanya siapa. Semoga juga dirahmati oleh Allah. Makasih doanya, semoga istiqomah juga. Makasih, amin 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 amin. Sama nih Bill is Hacu, semangat, terima kasih. Pokoknya bersyukur buat temen-temen yang buat temen-temen yang ngedukung. Makasih banyak. Untuk yang mendoakan, makasih. Amin amin amin. Istiqomah, amin amin amin. Karena like I said, orang yang melewati proses itu pasti tahu banget cobaan itu di dalam. Di sini kita nih, orang lain mau ngomong apa oke lah gitu, tapi di mana di dalam hati kita, gemuruh di hati kita, yang the voices in our head, kayak the was itu yang selalu kayak aduh cakapan gak pakai, all the stuff.
Tapi ya bismillah, kita ngelakuin ini buat menyenangkan Tuhan pencipta kita. Jadi pasti bakal, anyway, kita mau bener mau jelek, orang tuh pasti ada aja yang komentar negatifnya gak sih? Jadi ya udah, nggak apa-apa. Yang penting kita jangan kecewa sama diri sendiri. Orang lain nggak apa-apa kecewa sama kita. Kita nggak akan mungkin bisa menyenangkan seluruh dunia, bukan? Betul. Tapi yang penting kita bisa berusaha menyenangkan pencipta kita, nyenengin diri kita, membahagiakan diri kita. Tapi terima kasih yang udah mau mendengarkan. Enak juga ya curhat sore-sore di TikTok. Nggak tahu sih kalian dengerin apa enggak sih sebenarnya dari tadi. Soalnya kayak pada sibuk aja nih ngomongin raya. Aduh, Masya Allah. Kakak ini raya kan? Benar, iya raya, ini raya betul. Sama Istri sama Indah sering ketemu nggak? Aku lebih sering ketemu Indah karena emang si Anggika tuh baru punya anak juga kan, jadi lagi sibuk ngurus anak. Terus tinggalnya dia agak jauh dari kita gitu, teman-teman. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Makasih. Aduh. Sekarang aku pengen nanya dong, kalian pengalamannya gimana kalau berhijrah? Aku tuh sebenarnya gimana gitu kalau nyebut diri aku berhijrah, kayak itu tuh berat banget gitu ya. Kayak akan meninggalkan banyak hal gitu, meninggalkan diriku yang berdosa seutuhnya gitu. Padahal kan kayaknya ya kayaknya kan ya dosa tuh ya kayak mati deh kita akan berdosa, ya Allah. Kak kalau wudhu kena jadi duyung. 5 kali sehari dong gue jadi duyung, capek ya say. Makasih ya, ini 0%. Siapa sih nama kamu? Kok 0%? Kak masih gym dan lari? Masih. Tapi memang pas aku lagi fokusin untuk pakai hijab kemarin ini, aku tuh bener-bener take time banget buat diri aku. Jadi memang aku nggak posting yang gimana, tapi tetap berolahraga karena kan itu hak tubuh kita ya, untuk kita tetap sehat, supaya pikiran kita juga lebih sehat. Sebenarnya kita tuh bisa dibilang bukan berhijrah, tapi emang kitanya yang mau ikuti aturannya. Make sense. Lebih ke, kalau berhijrah itu kan kayak meninggalkan suatu tempat ke tempat yang baru gitu ya. Kalau ini kan sebenarnya kita kembali ke the basic rules gitu ya. Iya gak sih? That's interesting point of view. Ya tapi sebenarnya kan berusaha meninggalkan hal-hal yang tidak baik gitu kan. Ini ada yang fansnya Raya, ada yang fansnya Jihan. Semuanya nonton ya kalian tuh, gokil juga ya. Aduh, ada yang lainnya lagi tuh tadi pakai hijab. Barusan udah 1 episode tuh hamba bercerita.
Tapi sering banyak juga yang bilang tiba-tiba. Sebenarnya nggak tiba-tiba banget. Jadi emang udah ada prosesnya gitu. Jadi emang sudah diniat, udah ada prosesnya dulu lah gitu. Cuman apa namanya, emang aku nggak share prosesnya aja gitu. Kan soalnya gitu kan, biasanya orang males ngeliat prosesnya, maunya ngeliat end result. Jadi ya udah. By the way, kalau teman-teman yang belum tahu ya, aku lagi ngadain apa namanya, giveaway di Instagram. Buat yang mau, ada giveaway tas handbag gitu, lucu-lucu deh. Ada 3 tasnya. Jadi kalian follow Instagram aku, nanti kalian apa namanya, ikutin rulesnya di situ. By the way ya, buat cewek-cewek yang lagi belajar pakai hijab atau yang udah lama pakai hijab juga gitu, apa namanya, aku tuh kepikiran, gimana kalau misalkan kita tuh bikin kayak sebuah forum gitu di Zoom, jadi kita bisa sharing-sharing proses kita, perjuangan kita, kayak gitu-gitu. Gimana menurut kalian? Mau tahu dong apa tadi? Kenapa mau hijrah? Mungkin karena mau berubah aja atau karena something? Ya karena somethingnya ini adalah ya something ya, apa ya, something yang mengarah untuk menjadi berubah gitu. Tapi aku udah cerita, jadi aku ngerasa memang banyak banget dibantuin sama Tuhan. Ya seberapa pun jauhnya aku, tapi kayak Allah tuh kayak kenapa ya baik banget bantuin aku terus gitu. Terus abis itu alhamdulillah aku diizinkan untuk membaca firman-firman Allah ini ya di dalam kitab suci. Di situ aku kayak tersentuh banget dan aku ngerasa kayak masa Allah udah baik banget. Terus aku udah ngelihat apa namanya, sebab akibat lah dari perbuatan manusia gitu ya yang aku baca. Terus kenapa sih aku nggak mau menyenangkan Tuhan dengan menjalankan salah satu perintahnya untuk menutup aurat gitu. Jadi ya gitu, kayak aku bilangnya dapat callingannya ya, it's just there. Jadi ya apa namanya, jadi ya bukan karena siapa-siapa, bukan karena ada suatu hal apa, bukan karena mau ini mau itu, tapi pure karena aku ngerasa apa namanya, mau meraih cintanya Allah gitu. Insya Allah. Aku kalau mau ngomong kayak gitu kayak apa namanya, kayak apa ya, hati aku gimana gitu, kayak pantes gak sih? Pantes ya, bismillah, kan Allah tuh maha pemaaf, maha penyayang nih ya. Jadi selama kita berjalan ke arahnya kan ya akan berlari-lari kecil ke arah kita. Amin 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 ya Allah. Aduh, ini sesuatu yang terlihat ringan padahal berat loh guys, untuk bisa merasakan state ini gitu. Gue kayak orang bener, aku bukan ustazah, enggak, bukannya mau mengkuliahi orang-orang ya, itu just my experience.
bahagia di dunia akhirat, amin amin ya Allah. Mudah-mudahan doa teman-teman followers yang nonton, yang nggak follow juga, yang nonton live aku ini dikabulin yang baik-baik doanya, amin. Yang ngedoain yang kurang baik, semoga kalian diberikan kedamaian di hati kalian, semoga diberikan petunjuk, semoga masalah apapun yang sekarang kalian lagi punya diberikan jalan keluar supaya bisa outcome-nya tuh bisa lebih baik gitu ke orang lain, amin. Barusan nonton Manusia Harimau, wow. Gila nih. Aduh, berisik. Makasih ya temen-temen, aku tuh kalau dipuji gitu tuh kayak aduh masya Allah banget ya, bangga banget berani berubah, aduh masya Allah, masya Allah, masya Allah. Hijabnya nggak gimana-gimana, hijab yang gimana-gimana tuh gimana sih guys? Ini tuh sebenarnya mungkin karena aku baru belajar ya pakai hijab, jadi aku pakai yang gampang aja gitu. Aku even belum berani pakai pentul sendiri gitu loh di leher, masih takut. Jadi kayak ini pakai yang tinggal masuk aja ini, karena nggak berani pakai ini. Biasanya aku pakai yang instan yang udah ada jahitan di dagunya, tapi aku memang belum explore juga sih. Guys, halo teman-teman yang baru gabung, apa kabar kalian? Oh masya Allah, makasih ya teman-teman. Aduh, tips istiqomah ya Allah, maka semoga aku juga bisa istiqomah. Jujur tipsnya adalah berdoa guys, itu aja. Berdoa, minta pertolongan sama Allah biar dijaga hati kita. Terus juga kurangin tontonan yang kurang berfaedah, itu penting juga tuh. Aku ya sebelum kemarin memutuskan memakai hijab gitu, aku sempat loh 1 bulan gak main sosial media karena aku mau ngeyakinin diri aku banget gitu, karena itu pengaruh banget. Pas aku waktu mau memutuskan pakai hijab tuh kayak ngerasa pas buka sosial media tuh ngelihat gila kece juga nih orang-orang, kece juga gue pakai gini gitu. Tapi begitu aku cut out 1 bulan sosial media tuh kayak pikiran aku jernih banget. Terus juga tentunya berkumpul bersama orang-orang yang juga satu visi misi sama kita gitu. Jadi itu penting banget juga gitu. Pas kayak mulai bisikan goib itu datang, kita langsung tuh mencari dukungan secara moral, datang mungkin ke kajian atau kumpul sama teman-teman kita yang
jauh lebih soleh dan lebih solehah daripada kita ya. Jangan sering-sering sama yang soleh loh. Gitu. Terus ini sih personal tips dari aku ya, bukan dari anjuran agama atau bukan sunnah gitu-gitu ya. Tapi aku ngerasa kalau aku journaling, jadi aku selalu writing down. Setiap hari aku tuh journaling gitu ya, nge-track perasaan aku hari ini apa, emosi aku yang hari ini tuh apa, mood aku hari ini apa, terus apa sih yang aku mau capai dalam hari ini tuh apa gitu. Terus udah sejauh apa progres aku failednya di mana-mana aja. Jadi muhasabah gitu ya, istilahnya self assessment melalui journaling. Itu adalah personal tipsnya aku, itu menurut aku penting banget. Selain itu ya pastinya berdoa dan minta pertolongan sih sama Allah, karena kan itu udah semuanya udah di luar kuasa kita gitu loh. Karena jujur ya, ini aku nggak, I'm not judging anyone, aku nggak mention siapa-siapa, tapi ada ketakutan di dalam diri aku yang kayak ngelihat orang yang udah bertahun-tahun aja tuh masih bisa goyah gitu ya, masih bisa goyah lepas hijab. Ini aku bener-bener ya, aku bukan judging satu individu atau satu pihak, tapi kan maksudnya ini ada gitu, ini nyata gitu loh. Nah itu juga perlu kita bahas dengan teman-teman kita yang juga belajar menuju jalan Allah. Kita bahas, iya nih gue takutnya kayak gini, gue maunya kayak gini, gue kayak gini. Aku aja tuh sampai dikasih tahu sama adalah saudaraku gitu ya, yang juga udah hijrah. Dia bilang kita kan mau nyenenginnya bukan manusia, tapi mau nyenengin Allah. Terus ya aku mikir, kita mau ngelakuin hal baik atau buruk, pasti orang akan menilai kita apa sesuai kapasitasnya mereka gitu loh. Jadi ya nggak apa-apa juga gitu. Selamat Hari Mualaf. Apakah muka aku Kristen itu? aku bukan mualaf ya guys ya, cuman baru pakai hijab aja. Kalau masuk kajian kenapa sering tiba-tiba nangis, semuanya kayak dihipnotis? Mungkin karena apa ya, semua energinya menyatu, dan kita tuh lagi ada di state tuh apa ya bahasa Indonesianya, kita tuh lagi ada di frekuensi semuanya menerima apa ya, mau like kita tuh lagi ada di frekuensi yang open untuk aku tuh mau menjabarkan tapi pikiran aku tuh kayak pakai bahasa Inggris. So we're in the state where we are open to receive the frequency of God. Jadi kita tuh ada di frekuensi yang kita tuh terbuka untuk menerima, mendengar firman-Nya Tuhan melalui si pemberi kajian. Itu sih yang menurut aku, jadi kayak kita semua kenapa jadi tiba-tiba lebih open ya. Dan ini kan kita kayak sharing energi yang satu ruangan gitu ya. Jadi kayak menurut aku reseptornya kita tuh jadi lebih berkembang banget aja gitu loh. Bagus wanita berjilbab, auratnya gak kelihatan sama cowok-cowok. Gini loh guys,
menutup aurat itu satu hal, tapi untuk bisa menjadi lebih baik, membersihkan hati kita itu satu hal yang lain. Jadi apa ya, dan ini bukan cuman sekedar menutup aurat supaya nggak kelihatan orang lain, tapi juga tentang terus belajar menjadi lebih baik as a person gitu lah. Dan juga aku nggak setuju ya kalau misalkan iyalah lo harus pakai hijab karena nanti orang ngeliatin lo bla bla bla. Enggak sih, kalau menurut aku kenapa nggak cowok-cowok itu juga diajarin untuk nggak mengobrol pandangannya kepada wanita. Karena aku udah pakai hijab pun masih sering diliatin orang-orang kalau lagi jalan. Dan juga menutup aurat yang pertama itu dijelasin laki-laki juga harus menundukkan pandangannya loh. Jadi kayak menurut aku jangan pressure on the woman juga gitu. Kayak cowok-cowok juga harus belajar, harus ngerti gitu loh. Nah, ini bukan soal oppressing perempuan juga gitu. Jadi gitu guys. Pernah gak pengen kembali lagi gak berhijab? Pernah. Jujur pernah. Namanya juga manusia. Dan aku baru banget loh pakainya, baru berapa bulan. Pasti pernah ada lah. Aku gak akan memungkiri. Tapi kan ya that's the real test. Apakah kamu telah beriman terus kamu tidak diuji? Kan enggak. Justru semakin kita mau meningkatkan keimanan kita, ya di situ semakin diuji gitu loh. Dan apa namanya? Dan ya aku nggak bohong, pasti pernah lah. Pasti pernah banget. Kalau misalkan bilang nggak pernah itu bohong ya. Dan apa namanya? Dan menurut aku saat pikiran itu datang, sekarang gitu, kita kan manusia, jadi kita tuh pasti akan punya pikiran positif dan negatif. Tapi menurut aku ya, akhirnya kesini aku ngerti sebenarnya saat ujian itu datang atau pikiran-pikiran negatif itu datang, disitulah pilihannya di kita gitu loh. Kita mau kembali kepada Tuhan atau ngikutin hawa nafsu kita. Kayak gitu, karena kan nggak mungkin ya dalam kehidupan orang mau kaya, mau Miss Queen, mau pakai hijab, mau nggak pakai hijab, mau single, mau married, mau apapun itu, perempuan, laki-laki semua pasti bakal dites. Nah ini apa namanya? Ustadz aku pernah bilang bagus sih. Dia bilang gini, orang yang beriman itu bukannya nggak diuji, tapi menghadapi ujian dengan iman. Keren banget nggak sih? Nah sekarang aku jadi kayak berpegang teguh gitu sama kalimat itu gitu, kayak prinsip itu. Jadi memang ya kita nih siapa gitu loh, kita pasti bakalan terus-terusan dites di dimanapun state hidup kita gitu loh. Jadi apa namanya, Bismillah aja, tetap berdoa. Dan teman-teman doain ya gak apa-apa kalau misalkan sesuatu hal yang kita diragukan oleh orang lain, itu artinya kita udah di jalan yang benar. Itu sih menurut aku. Ini banyak banget yang minta di spill lip care-nya. Lip aku kelihatan sesehat itu ya di kamera. Ini nanti aku taruh di keranjang kuning deh,
Banyak nih kayaknya yang mau beli. Padahal sumpah nggak jualan, tapi bagus banget ini. Nih, andalan aku banget. Ini kalian bisa pakai lagi bobo malam, paginya jadi moist bibirnya. Tapi kayaknya kalau dipakai jadi base lipstick dia ini banget deh, terlalu oily gitu deh. Gitu guys. Capek gak sih ngomong? Capek gak sih dengerin gue? Jujur deh, jawab jujur. Gue aja capek loh ngoceh-ngoceh dari tadi. Tolong dong kejelasannya. This will be an everlasting love. This will be. Keranjang kuning, iya. Oh my god, so many pressure. Tapi serius deh, kok banyak yang nanyain ini sih produk bibir. Emangnya kalian tuh apa namanya, kering juga bibirnya atau pengen bibirnya nggak hitam? Soalnya ini nggak bisa bikin bibir merah, dia cuma bisa melembabkan doang. Tadi ada yang nanyain tuh soalnya, ini bisa bikin bibir nggak hitam nggak bisa deh kayaknya, ini cuma bisa melembabkan doang. Gitu guys. Gitu guys. Udah capek aku. Kalian nggak capek ya dengerin aku ngoceh? Ini produk udah ada BPOM, I think udah ya. Ini produk internasional soalnya, ini bukan lokal produk. Ini made in USA. Aman sih, dia udah ada di Century gitu, udah ada. Sama aku pengen nanya deh, kenapa sih orang kalau misalkan pakai hijab tuh orang nanyanya aku udah nikah apa belum? Apa gara-gara aku mau nikah? Emangnya kalau orang pakai hijab mesti nunggu nikah dulu ya? Serius bertanya. Hai teman-teman, Raya itu nama karakter ya. Nama aku bukan Raya, nama hamba, nama saya Akina. Tapi makasih yang mungkin udah kenal karena nonton Putri Duyung. TSM loh, TSM. Alias thank you so much. Thank you so much. Thank you so much. Thank you so much. Udah guys, capek deh ya. See you later. Assalamualaikum. Sudah bisa sama